sahabat Gelora, setelah kita ada dua penanya, ya, yang pertama dari Mas Telson, gitu ya, yang kedua Mas Hari, gitu ya. Ini menanyakan berkaitan dengan yang pertama, gitu ya, gagasan yang pertama, kenapa hanya 5 besar dunia, kenapa enggak 1 besar gitu maksudnya ya Mas. Ya ini tentu dari 5 ini nanti hasilnya apa kayak gitu. Gagasan ini sebenarnya kalau masuk 5 besar itu seperti apa hasil perubahan yang terjadi di Indonesia. Mungkin ini yang ditanyakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu komunis mungkin ini ya, yang sekarang itu memang hangat gitu ya. Dan mungkin tadi Mas Barit juga sudah sedikit memaparkan tentang, dan ini yang membelah di masyarakat gitu ya, dan mungkin lebih dipertajam lagi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan segmen milenial gitu ya. Milenial itu tadi disampaikan ada Pak Anies dan Pak Fahri gitu ya. Ini sebenarnya juga masih milenial. Masih umurnya kalau kita milenial sebenarnya ya masih di bawah 50 tahun ya Pak. Iya. Itu masih di bawah 50 tahun gitu. Cuman memang dewasa mendadak apa ya? 2014 ya. Gitu. Ya ini mungkin yang nanti bisa dipertajam oleh para pembicara. Monggo dari siapa dulu ini? Dari Pak Arif dulu untuk menyampaikan tadi dua hal tadi. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kaitan dengan masalah usia. Jadi kalau usia itu kadang-kadang beranggapan usia 50 tahun itu adalah batas antara tua dan muda begitu. Padahal kalau kembali pada meninjau pada kebijakan WHO, ya, WHO bilang yang disebut pemuda itu adalah usia kurang dari 65 tahun. Apa sebabnya? Karena sekarang terjadi kualitas hidup yang semakin baik. Ya, maka disebut sebagai pemuda itu kalau usia kurang dari 65 tahun. Nah, jadi ini nggak tahu ngacu yang mana kira-kira begitu. Tapi terlepas dari itu, memang begini, kita tidak terjebak pada usia, ya, tetapi pada yang disebut dengan semangat, kemudian juga gagasan-gagasan, ya, atau bahkan kemampuan adaptif terhadap situasi dan keadaan yang ada, ya. Karena biasanya kan memang kalau kesannya orang tua itu dikesankan bahwa dia itu tidak bisa adaptif dengan keadaan. Ceritanya masa lalu, sejarah, zaman dulu deh, bapak saya, cerita begitu loh. Dia tidak pernah bicara mengenai adaptasi situasi yang terjadi. Jadi kembali kalau masalah usia, menurut saya tidak pas betul ya kalau kita bicara kaitan dengan masalah dari bilangan angka begitu. Yang kedua, kaitan dengan masalah usia juga segala macam ini. Kalau dibilang Pak Anies segala macam ya memang usianya sebetulnya tidak jauh berbeda lah dengan saya, maksudnya yang usianya 50 tahun juga sama sebetulnya. Tetapi maksudnya beliau gagasan-gagasannya bahkan melebihi dari kita yang anak-anak muda. Yang lebih muda kadang-kadang tidak sampai kepikiran begitu, beliau malah banyak berpikir demikian. Nah oleh karena itu kalau masalah adopsi mengenai hal ini, kita lihat di Partai Gelora itu sudah mengadopsi anak muda ya. Maka kemarin ada yang namanya kegiatan digital festival, ya, digital festival, Digifest begitu. Dan itu baru diadakan Partai Gelora yang bikin, yang ngisi anak-anak muda semua. Nah sementara Pak Anies, Pak Fahri ya buka doang, ya buka sebagai Pak Hari buka, Pak Anies tutup, itu udah. Selebihnya semua diisi anak-anak muda. Tapi kembali anak-anak muda ini tetap butuh yang namanya perhatian dari mereka yang punya pengalaman. Oleh karena itu menurut saya keberadaan Pak Anies tidak dilihat dari segi usia tua dan muda, tapi lihat dari segi pengalaman beliau yang beliau pun bersedia melakukan transformasi pada pihak lain, terutama adalah generasi muda. Itu kaitan dengan masalah usia muda dan tua. Kemudian yang kedua, Mas Telson tanya tentang 5 besar dunia. Sejauh yang saya ketahui, 5 besar dunia ini didasarkan pada beberapa fakta-fakta. Indonesia adalah negara besar di dunia. Tapi kalau tanya, kenapa nggak 1 besar skala macam? Kalau 1 besar, kita nggak mungkin dari segi jumlah penduduk. Terbesar adalah Cina. Nggak bakal susah tembusnya kira-kira begitu ya. Kalau dilihat dari segi hal yang lain apa gitu, kita nggak pasti kurang. Tapi kita yang agak masuk akal itu ya
masuk 5 besar. Apakah nanti ternyata bisa naik kepada 2 besar, 3 besar segala macam ya? Itu tentu adalah bagian dari 5 besar dunia. Tapi sebetulnya bahasa Pak Anies mengatakan bahwa kita terbang terlalu rendah, sementara langit kita terlalu tinggi, begitu. Itu potensi kita yang sangat besar. Kalau dilihat ukuran GDP sekarang ini kan Indonesia urutan ke-11. Ya, 11. Di bawah kita ada Turki, di bawah kita ada Arab Saudi, di bawah kita. Tapi negara 1, 2, 3, 4 itu yang lain adalah negara-negara Eropa, Amerika, dan juga adalah satu Cina. Tapi di bawah Indonesia itu ada Turki, ada Arab Saudi, itu di bawah Indonesia ya. Jadi kalau nggak salah mereka sekitar 0,8, Indonesia 1,1. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang ya kalau dibilang sebuah cita-cita yang realistis lah kira-kira begitu ya, masuk akal ya. Kalau dibilang 1 besar dunia memang lebih berat ya, tapi kalau misalnya 5 besar ya kita sebetulnya posisi sekarang saja kalau dikomparasi kondisi ekonomi, teknologi militer, bicara tentang masalah kesejahteraan segala macam, kita sudah masuk ranking ke-6 atau ranking ke-7. Jadi artinya kalau mau naik ke 5 lebih dekat, kira-kira lebih realistis begitu. Saya rasa begitu yang kaitan dengan sampaikan oleh Mas Telson tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Yang mungkin segmen milenial. Iya, segmen milenial. Ya. Oh iya juga tadi tentang apa? Kalau misalnya 5 besar dunia apa didapat ya? Iya. Keberadaan kita maka akan sejajar. Ya. Berkali-kali yang disampaikan Pak Anies Mata itu bahwa bagaimana bangsa Indonesia yang besar ini tidak menjadi collateral damage sebagai dampak kerusuhan yang ramai di Eropa yang kena musibah di sini, kira-kira begitu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kena semua. Termasuk sekarang ramai gegernya itu di Wuhan, kira-kira begitu. Indonesia yang kena imbas juga. Sementara Indonesia tidak berada dalam posisi yang sama dalam rangka negara-negara besar di dunia, the big five kira-kira gitu. Negara 5 besar dunia itu kan yang ngatur kira-kira apa kebijakan buat dunia. Indonesia belum bisa masuk ke wilayah demikian. Nah harapannya kalau bisa masuk 5 besar dunia, ya the big five. Dengan the big five ini kita akan mengatur bagaimana arah dunia ini bersama-sama. Tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek yang terlibat secara langsung dalam mengambil kebijakan bersama-sama dengan negara-negara dunia yang lain. Itu kaitan dengan masalah keunggulan kalau bisa 5 besar. Dan tadi yang satu tentang apa? Segmen milenial ya, segmen milenial ini memang kajian-kajian mengatakan bahwa lebih dari 100 juta lah ya pemuda ini yang berpotensi dalam rangka memberikan suara, mereka potensial suaranya besar. Dan mereka adalah orang-orang yang sebagian besar adalah yang tidak begitu peduli dengan politik. Kenapa di sini dibutuhkan sebuah cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang konvensional? Termasuk misalnya tadi yang disinggung oleh Mas Barit, kenapa kok tidak ngambil yang identitas kalian kira-kira gitu? Ada betul, mesti dapat kira-kira gitu. Tapi segmennya sudah mentok lah kira-kira begitu. Nah kita kan pengen mengantarkan sebagai negara yang besar di dunia, bahkan mengantarkan diri 5 besar di dunia, maka butuh yang kuat. Nah oleh karena itu kita juga melihat membandingkan dengan studi terhadap berbagai macam partai politik yang ada, ya, kemudian juga bagaimana, bahkan kita termasuk kagum bagaimana PSI itu partai yang baru kira-kira itu lompatannya luar biasa. Ya. Kalau dipikir tidak ada perkaderan, nah, bicara begitu ya, bicara perkaderan nggak ada itu, pelang juga nggak ada, jarang kita temukan. Ya. Tapi kenapa dia bisa angkanya bahkan lebih besar ketimbang partai-partai yang di situ sudah banyak orang-orang yang lama yang besar. Nah kita perlu banyak belajar juga pada PSI kalau disebut sebagai partai yang partai digital. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. Berikan ya untuk yang dari jawaban dari Dr. Arif gitu ya, yang menjelaskan tentang kenapa 5 besar dan hasilnya dan milenial. Mungkin ini dilanjut dengan Mas Barit. Tadi lebih ke komunis gitu ya, yang terjadi pembelahan sekarang ini, isu-isu yang paling besar. Kemudian yang berikutnya mungkin ini karena Mas Barit ini dianggap ya mungkin masih milenial lah. Ya, karena umurnya juga di bawah di bawah 50 kayak gitu. Ya mungkin pengenalan milenial ini yang sejauh mana sih? Gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang soal komunis ya. Jadi sebetulnya hampir seluruh pencetus kemerdekaan di negara manapun pasti dipengaruhi oleh sosialisme, pasti itu.
Hos Cokro Aminoto yang juga basicnya Serikat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Serikat Islam juga dipengaruhi oleh sosialisme. Soekarno dipengaruhi oleh sosialisme. Hatta juga dipengaruhi oleh sosialisme. Tan Malaka pasti. Jadi semua pencetus kemerdekaan di Indonesia dan juga di negara-negara dunia ketiga itu pasti punya garis dengan sosialisme. Maka zaman dahulu ada sosialisme Islam. Dan apa yang di dalam konteks itu sebetulnya membicarakan tentang hantu komunis itu seperti menyebarkan ketakutan yang tidak jelas komunisnya siapa. Nah, dari sisi itu sebetulnya zaman dulu, zaman ketika Soekarno juga udah dikasih tahu bahwa kita itu di Indonesia ada nasionalis, ada yang agama, dan ada yang komunis ya. Jadi sebetulnya hal semacam itu ya boleh diperdebatkan saja bagaimana sebetulnya gagasan yang paling baik untuk Indonesia ini atau untuk dunia ini gitu. Kalau saya pandangannya gitu, bahwa kalau memang ada kekerasan, ada pemberontakan juga kan sebetulnya zaman dulu juga ada pemberontakan, bagi Belanda Indonesia juga pemberontak gitu ya. Jadi sebetulnya ya itu wajar saja. Nah, hanya tinggal ketika ada kekerasan maka negara itu kan punya alat dan diperbolehkan menggunakan alatnya, dalam hal ini adalah polisi misalnya, untuk menangkap ketika terjadi kekerasan. Jadi saya kira hantu komunis ini juga nggak jelas gitu sebetulnya siapa. Bahkan orang yang Marxis yang memang anak muda misalnya yang mereka komunis gitu, punya identifikasi komunis, saya kira juga nggak akan seterbuka itu atau punya bendera partai. Malah kayaknya yang komunis betulan tidak akan muncul dengan bendera partainya gitu. Itu agak aneh gitu. Jadi settingan menurut saya itu lebih pada settingan politik saja, menakut-nakuti dengan hantu komunis. Tentu saja ini satu perdebatan yang juga sampai sekarang ada. Tetapi saya sendiri tidak ada masalah sampai sekarang bahkan terhadap fundamentalis Islam, sejauh mereka tidak melakukan kekerasan horizontal ya. Saya kira tidak ada masalah ya. Saya pada saat teman-teman rame-rame menolak deklarasi FPI, saya tidak ada masalah dengan adanya deklarasi itu sejauh FPI tidak melakukan kekerasan atau bahkan saya juga mengadvokasi teman-teman Islam yang dituduh teroris gitu. Jadi saya kira itu soal narasi besar yang kalau dalam buku Anies Mata seharusnya itu sudah ditinggalkan. Sudah selesai kita seharusnya. Jadi ya kita mengakui bahwa zaman dulu terjadi dialektika semacam itu dan saatnya selesai. Bahwa sekarang belum selesai, seharusnya kita selesaikan bahwa tidak ada masalah dengan dialektika, pemikiran-pemikiran apapun itu sejauh memang kita menyepakati tidak ada kekerasan, tidak ada teror dan lain sebagainya. Kemudian sebelum yang soal milenial, bicara tentang apa sih manfaatnya kalau kita 5 besar dunia. Sederhananya, kalau kita wisata ke Amerika, kalau pandangan kita sekarang ya, sekarang kan kalau lihat orang bule itu, wah hebat ya, kemudian kelasnya tinggi ya. Nah, gampangannya mungkin ya kita kalau main ke Amerika besok, wah ini orang Indonesia hebat berarti ya. Kita ke Cina, wah ini orang Indonesia hebat ini. Dan kita ya setara, menurut saya kita punya kemampuan karena kita dapat bonus demografi. Sebetulnya kita melangkah ke 3 sangat mungkin ya, karena sekarang ini kan sudah Cina dengan Amerika ya. Cina sudah melampaui Amerika dalam soal ekonomi kemajuannya, tinggal persaingan mereka berdua ini. Cina, Amerika, Rusia, India, Indonesia, mungkin 5-nya itu. Dan kita bisa 3, bisa Cina, Amerika, Indonesia. Kan tinggal balapan dengan Rusia dengan India saja kita gitu, kalau kita mau nomor 3. Dan saya sebetulnya pada garis yang optimis. Garis optimis. Saya penerima beasiswa LPDP, jadi saya ngerasa Indonesia bisa ya biayai S3, biaya saya mungkin dalam kuliah ini bisa 600 jutaan. Jadi sebetulnya kita bisa. Nah,
itu gampangannya kita akan diakui secara dunia, dan saya kira kehidupan kita ke depan ya kalau di negara-negara seperti negara-negara Skandinavia yang mereka hidup pilih, tinggal mau kerja mau sekolah. Kalau mau sekolah ya nanti dibiayai negara sampai mau S3 ya, terserah kita. Dari sisi kesehatan kita nggak ribut lagi soal BPJS ya, jadi semua memang sudah ditanggung oleh negara, dan saya kira kita sedang menuju ke arah sana dalam konteks perlindungan sosial. Di luar konteks beberapa kritik terhadap mengatasi pandemi, saya kira Indonesia relatif sangat bagus ya di dalam mengatasi pandemi, termasuk di Banyumas ini kan dinilai juga bagus dalam mengatasi pandemi. Nah, terkait dengan generasi milenial kita hadapi dua disrupsi. Satu, di seluruh lini kita menghadapi disruption gitu, baik di seluruh sektor ya terjadi perubahan, ditambah dengan pandemi memastikan kita lebih cepat untuk melakukan adaptasi dan perubahan yang inovatif. Saya kira pada titik itulah menurut saya penting kita, kalau terkait dengan milenial, saya juga karena saya menganggap dengan Pak Anies Mata itu seumuran ya, karena paling beda 5-10 tahun gitu ya. Kalau Mas Arif tadi kan mungkin lebih muda. Mas Hari mungkin lebih muda dari saya. Jadi memandang Pak Anies Mata sudah tua. Apa saya yang sudah tua? Jadi saya sebetulnya memandang Anies Mata itu masih muda sebagai seorang pimpinan politik tertinggi ya. Ketimbang Ibu Megawati misalnya, maksudnya. Ketimbang SBY sudah benar dia ke AHY ya. Ketimbang Surya Paloh gitu. Tapi ya mungkin ini sebagai sebuah kritik juga, bisa juga. Kenapa tidak seperti Grace Natali? Tapi Grace Natali itu kayaknya juga seumuran ya, mungkin dia 40-42 gitu. Hanya tampilannya Pak Anies sudah rambutnya putih, Grace Natali masih irah gitu. Mungkin Pak Anies perlu disemir atau diputih sekalian kayak Ganjar Pranowo jadi lebih muda tampilannya. Tapi saya kira saya juga kemarin memang kalau kita lihat Partai Gelora itu ya ininya dengan PSI ya. Kalau memang mau partai digital ya dengan PSI. Saya sendiri sebetulnya udah pada level seharusnya partai kelihatannya ya dia juga ngalami disruption ya. Partai ya harusnya mungkin perubahannya memang signifikan juga. Karena toh sekarang misalnya penyelesaian masalah itu cukup grup WA. Ya. Saya nulis juga disrupsi LSM tempat saya ini bisa jadi juga hilang nantinya karena ini kemarin saya diskusi dengan Mas Purwoko tentang legislatif. Peran legislatif kayaknya sudah nggak ada itu. Anggota dewan itu ya sekarang masuk di grup AWB atau grup Forum Peduli Banyumas, itu masalah di Banyumas itu bisa selesai. Lah besok tinggal dibikin grup besar aja 270 penduduk di Indonesia segrup sama presiden. Masalah itu bisa diselesaikan day to day. Ya, saya contohkan di AWB itu ada masalah apa? Sampah, masalah jalan, ya bisa juga diselesaikan di sore itu sehingga demonstrasi sebetulnya relatif jarang karena masalah-masalah bisa diselesaikan dengan teknologi. Nah, itu mungkin terkait soal bagaimana. Nah, terkait segmentasi saya kira memang mungkin ya Gelora perlu belajar dari proses di PSI dalam konteks itu. Meskipun PSI sendiri kan sebenarnya dapat banyak kritik karena dia garis ideologinya kan juga tidak jelas ya. Di golongan kiri sebetulnya dia tidak dianggap apa-apa. Dia sangat tengah gitu, sangat tengah gitu kan. Nah, kalau ini Pak Anies Mata kan ya setidaknya punya garis ideologi yang lebih jelas gitu, yang mungkin juga mengambil jalur yang moderat itu sudah dilihat. Kalau politik identitas paling ya dapatnya 1/4, tapi kalau mungkin ngambil ini bisa lebih besar. Dan saya meyakini bahwa memang teman-teman Gelora mungkin sudah punya big data ya yang besar sehingga bisa memetakan dan kemudian menemukan. Tahu-tahu misalnya bisa jadi setelah ini seluruh nomor HP itu disodori di blast
tentang Partai Gelora semua kayak gugus tugas itu kan dia punya gugus tugas COVID itu di blasting gitu. Tahu-tahu semua orang mengenal Partai Gelora. Saya kira memang partai ke depan harus bicara tentang digital ini, dan mungkin saja di situ ada optimisme terkait Partai Gelora, tetapi saya sepakat soal bagaimana sebetulnya memandang Indonesia secara lebih optimis. Terima kasih. Ya, demikian ya jawaban dari Mas Barit gitu ya, yang telah menjawab bahwa Indonesia ini ya memang harus optimis gitu ya. Secara akar sejarah gitu ya, kita sudah panjang, kemudian sudah dialektikanya sebenarnya sudah selesai semuanya. Kalau kita itu adalah Indonesia, sudah tidak bicara lagi tentang ideologi negara, itu juga sudah enggak gitu loh. Karena kita sudah sepakat Undang-Undang Dasar Negara 45 kemudian dan Pancasila itu menjadi ideologi negara kita. Dan di situ udah enggak ada apa ya, artinya pertentangan lagi. Itu udah selesai. Tinggal bagaimana menerjemahkan ideologi bangsa ini lebih maju lagi, lebih modern lagi. Ya inilah menjadi tantangan kita sebagai generasi muda. Ya, mungkin ini dulu yang bisa dijawab. Nanti di sesi terakhir adalah statement closing aja. Nanti sambil tadi masing-masing pembicara tadi ada beberapa hal yang ditanyakan dari Mas Barit, kemudian Pak Arif nanti juga bisa memberikan saling yang gagasan yang pertama tadi. Mungkin itu dulu dari saya.